itu lambang kesetiaan imamat. Kewajiban yang itu. Oke, itu saja. Nervous saya Romo. Setahun ini saya belajar Romo. Nervous. Nah ketika mau hari Jumat ini pengakuan tobat, waduh, apa iya saya akan mengutarakan semua dosa-dosa saya? Iyalah, lihat aja tadi dia omong apa tadi bilang. Dia harus Iya, jaga rahasia Romo itu pintar sebagai kali. kesetiaannya kepada Jadi aku Tuhan. nervous nih Romo. Aduh, kayak mana ini ya Tuhan? Gugup aku ini. Jadi lihat tadi secara kanon dia nggak bisa kan? Secara kanon dia nggak bisa bocorkan rahasia. Kalau dia bocorkan, Iya, betul. ekskomunikasi. Ekskomunikasi yang dikeluarkan, suspensi dan semuanya. Dia mau pilih mana kalau ada kanon yang mengatur. Karena jadi itu saya cemas. Karena baru pertama ini Romo, dari setahun belajar mau rekoleksi tobat baru terima resmi, makanya nervous sekali aku Romo. Semuanya ada pertama kali dalam hidup. Selalu ada sesuatu yang pertama dalam hidup, oke? Karena orang tua saya semua sama mertua kami dari HKBP semua. Oh, saya tapi kalau HKBP itu Lutheran, saudaraku. Lutheran gelombang pertama selama Luther masih hidup mempraktikkan sakramen ini walaupun tidak dikatakan sakramen tetapi dia imam. Karena itu dia meneruskan kewajiban imamatnya itu mendengarkan pengakuan orang. Luther yang kalian bilang kalian Lutheran gelombang pertama itu Luther mempraktikkan sakramen pengakuan dosa walaupun dia mengeluarkannya itu dari 7 sakramen. Hanya setelah dia tidak bisa lagi karena dia bisa mentabiskan orang. Begitu ya. Kalau tidak pergi mengaku dosa artinya tidak ikut Yesus omong. Tanda bahwa orang mengenal Allah yaitu melakukan perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat ke-5. Tanda 2 ayat 3 ya. 2 ayat 3. Tanda bahwa orang mengenal Allah adalah apa? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yesus memerintahkan kepada para rasul, barang siapa kamu ampuni dosanya diampuni. Itu perintah Yesus atau tidak, Rambo? Perintah Yesus Romo. Ayat 4-nya. Ada orang yang tidak mau mengikuti perintah. Dan orang ini Santo Paulus bilang adalah ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta yang di dalamnya tidak ada kebenaran. Yohanes mendefinisikan bahwa mereka yang tidak melakukan perintah Allah sama dengan pendusta dan kebenaran tidak ada pada orang itu. Yohanes memberi nama, cap, identitas kepada pendusta dan yang tidak mempunyai kebenaran. Siapakah dia? Berarti orang yang tidak mau melakukan perintah Allah sama dengan siapa? Yohanes 8 ayat 44. 1 Yohanes 2 ayat 4 mengatakan bahwa yang pendusta dan orang yang tidak punya kebenaran adalah mereka yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Yohanes yang sama di dalam Yohanes 8 ayat 44 memberi nama kepada pendusta dan orang yang tidak mempunyai kebenaran. Lanjut. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala.
dusta. Jadi iblis percaya bahwa Tuhan ada, tetapi tidak mau melakukan perintah Tuhan. Maka dia dikatakan pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia. Silakan Rambo. Engkau masih ragu? Tidak usah ragu. Contoh kasus di atas dunia ini, di mana seorang imam membocorkan rahasia pengakuan, di mana? Bukan ragu Romo, cuma ini kan pertanyaan hati. Apa iya Romo Iya, gak akan ngomong ke orang? Kan ini kan karena perdana Romo kan. Masa terbesit di hatiku kadang di benak pikiranku ketika ada seorang penjahat membunuh mamaknya Romo ini. Terus kita datang sama dia untuk mengaku dosa, aku membunuh ini. Gimana letak hati Dia tidak, pastor itu? dia tetap walaupun sakit hati secara manusia, janji imamatnya lebih kuat daripada darah. Air pembaptisan lebih kuat daripada darah. Nah itu dia Romo aku, aduh, iya, kayak mana ya? Itulah Aku misteri. aku secara batin aku akan apapun dosaku aku akan sampaikan. Cuma itu aja tadi Romo nervous aku, apa Ya, iya? ingat, karena janjinya dia dikuduskan bukan oleh manusia. Kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada kita, melainkan kepada dia yang menguduskannya. Karena itu walaupun imam sudah keluar, kekudusan dia bukan bergantung kepada kita. Di dalam Imamat 21 ayat 8, kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada manusia. Imamat 21 ayat berapa 8. tadi bukan 21 ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Katolik yang omong jelek tentang imam-imam itu, baca kembali ayat ini untuk mereka. Kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada engkau, tapi kepada dia yang menguduskan. Baca untuk orang-orang yang tukang jelekan imam-imam itu, yang tukang framing, tukang omong jelek. Baca kembali itu. Dia pikir kekudusan imam bergantung kepada dia yang omong. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Rambo, itulah janji kekudusannya kepada Tuhan. Ya, Dia tidak bisa menyangkalnya itu. Makanya engkau bunuh mamanya, engkau mengaku dosa kepada imam itu. Ingat, air pembaptisan lebih kuat daripada darahnya sendiri. Makanya saya tadi bilang, kau ambil contoh di dunia ini di mana seorang imam Katolik membocorkan rahasia pengakuan seseorang. nggak pernah saya dengar. Aduh, kalau para imam bocorkan dosa kita, berarti semua orang udah tahu kita punya dosa nih, Pater. Contoh Rambo, di sini kami ada retret namanya Lasso Samur Mariano, retret Pasutri. Kolombia itu tingkat kebebasannya tinggi, selingkuh dan lain sebagainya. Sedih. Kalau diberi kesempatan setengah jam, satu jam ya, suami istri 1 jam. Artinya setengah jam untuk istri, setengah jam untuk suami, untuk omong dengan imam. Betapa engkau harus menahan semua derita yang kau dengar dalam kamar pengakuan tentang satu balas dendam. Ngeri. Contohnya istrinya datang, suaminya dulu mengaku dia begini. Lalu engkau berhadapan dengan yang datang kemudian istri setelah suami istri.
Tuhan, saya omong atau tidak omong? Saya nasihatkan bagaimana? Itu tidak mudah. Tapi selalu ingat bahwa ingat janji pentabisan. Engkau dikuduskan oleh Allah dan tugasmu menguduskan. Mempersembahkan dosa umat dan dosamu sendiri. Pertanyaan saya, beranikah engkau mengaku dosamu kepada seorang pendeta? Enggak. Contoh kecil, engkau selingkuh dengan depo istri. Kau pergi mengaku dosa di pendetamu. Beranikah itu? Rambo. Semenjak nikah enggak pernah gereja waktu di proses. Baca Lukas 5 ayat 15 ayat 18 untuk dia. Lalu datanglah Engkau pergi ke gereja bukan imamnya. Oke. Imam adalah hamba kecil yang disuruh Tuhan untuk mengenakan pakaian baru, lambang kemurnian, hidup barumu kepadamu, cincin cinta yang sejati, dan kenakan sandal, sepatu kepadamu supaya kau jangan terantuk lagi. Itu tugas para imam. Tetapi yang perintahkan Allah yang memerintahkan kepada para pelayannya untuk mengenakan itu. Tetapi engkau ambil inisiatif untuk pulang. Kami tidak pernah memaksakan engkau jadi Katolik dan untuk masuk Katolik. Tuhan yang panggil engkau dan engkau ambil inisiatif setelah begitu lama mengembara di luar hidupmu. Indri, bantu dulu. Lukas 15. Lukas 15:18, Pater. 5 apa 18, Pater? 15, 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dan dia pulang atau tidak ayat selanjutnya? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anak kandungnya loh. Katakan kepada Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Dan aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku seorang hambamu, pelayanmu. Nanti kita lihat posisi Bapa di 21. 21-nya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Di situ ada posisi, saudaraku. Pernyataan terakhir dihilangkan. Anak tidak lagi mengungkapkan kalimat konflik di dalam ayat 18. Di dalam ayat 18 itu kalimat konflik lengkapnya seperti apa? Indri. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. di depan Bapa, jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa dihilangkan. Karena Bapa tidak akan menganggap engkau sebagai mantan anaknya. Ayat 21, kita hanya temukan 3 pernyataan. Pernyataan keempat di 18 hilang. 18-19 hilang. Di ayat 21 kita akan temukan berdosa kepada surga, berdosa kepada Bapa, dan tidak layak disebut anak Bapa. Bagian terakhir dari ayat 18-19 itu jadikanlah aku seorang hambamu dihilangkan di situ. Karena engkau tidak, bagi Bapa engkau bukan mantan anaknya. Tidak ada relasi ex Bapa dan anak, mama dan anak. Tidak ada di situ. Makanya di 21 pernyataan terakhir, jadikanlah aku sebagai seorang hambamu, tidak ada di situ. Kita buktikan. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Di hadapan Bapa, seorang anak tidak akan pernah menjadi hamba.
Dan sekarang dia suruh para pelayannya untuk apa? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Frater, Dan siap. Tahan dulu, siap. 2 Korintus 5 ayat 19 dulu. Frater siap di situ. Engkau baca lagi Indri, yang terakhir itu penting sekali. ya, Yang 22. tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Kami adalah pelayan utusan pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Karena itu kembali ayat 22. Dia suruh para pelayan pendamaian untuk mengenakan jubah baru, pakaian baru, lambang hidup baru kepada pendosa. Indri. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak yang mengenakan pakaian baru itu atau bukan, Rambo? Pelayannya atau Bapak yang mengenakan pakaian baru? Pelayannya. Karena itu kami adalah utusan-utusan pendamaian. Lanjut ayatnya. Sebab anakku telah hilang dan ditemukan kembali. Mati dan dibangkitkan kembali. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Karena apa? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Pelayan pendamaian itulah yang harus mengenakan Baju jubah. jubah baru, hidup baru kepadanya. Karena itu, sebelum ayat 19, Frater, engkau turun ke ayat 17. Hidup baru ditemukan, didapatkan ketika ada utusan yang mendamaikan. Ayat 17-nya, Frater. Oke, ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ayat 18 omong tentang kami adalah utusan-utusan pendamaian. Lanjut, Frater. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Setiap kali, Rambo, engkau mengaku dosa, engkau memperoleh hidup baru dalam Roh Kudus. Indri 20 Yohanes ayat 22-23. Hembuskan Roh Kudus dan mengatakan apa? Seperti Frater sandingkan Kejadian 2 ayat 6-7. Konsentrasi di 7, Allah hembuskan apa? Supaya manusia dinamakan makhluk hidup. Karena ciptaan hidup baru dihembuskan kembali ketika engkau mengaku dosa, Roh Kudus memberimu hidup baru. Indri 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian,
ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Di dalam kitab suci hanya 2 kali kitab suci mengatakan Allah menghembuskan. Yang barusan kita dengar, Yesus menghembuskan Roh Kudus dan mengatakan, "Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni." Supaya apa? 2 Korintus 5 ayat 17, menjadi ciptaan baru. Kembali kepada ciptaan pertama. Allah hembuskan apa? Supaya manusia menjadi makhluk hidup. Brother. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Sudah. Oh, kejadian, brother. Tidak, brother, siap, santai. Ya. Oke. Kejadian 2 ayat 7. 6-7. Oh ya, dari. Dari 6 aja. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Setiap kali kita mengaku dosa, kita menjadi ciptaan baru. Oleh kuasa Roh Kudus. Seperti Allah menghembuskan rohnya di dalam kejadian supaya manusia menjadi makhluk hidup. Demikian pun Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para rasul dan mengatakan, "Jika kamu mengampuni dosanya, dosanya diampuni. Maka kalian didamaikan kembali dengan Allah dan menjadi ciptaan baru," yang tadi Indri mau baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak dimeteraikan oleh huruf yang mati. Karena kitab tertulis mati, siapakah yang memeteraikan pelayanan kami sebagai pelayan perjanjian baru? Turun ke bab 3 ayat 5 dan 6. Da Costa. 2 Korintus yang sama. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Rambo. Lihat di sini. Ya, Romo. Siapa yang memeteraikan seseorang menjadi pelayan perjanjian baru? Roku, Kudus. pendeta punya, Bibel. Bibel, sola scriptura, yang memeteraikan mereka. Mereka bilang apa? Otoritas tertinggi adalah kitab suci. Sejak kapan kitab suci? Waktu taruh di kepalanya pendeta, keluar suara dari kertas-kertas. Pendeta Rambo, saya sola scriptura, kitab suci otoritas tertinggi dalam kekristenan, memeteraikan engkau jadi pendeta. Hati-hati karena skriptura mematikan, sedangkan roh Menghidupkan. Dan butuh pentabisan atau tidak? Penumpangan tangan para rasul tidak? Iya, kapan kitab suci melayang-layang di kepalanya pendeta? Saya kitab suci memeteraikan engkau jadi pendeta. Tidak. Kuasa Roh Kudus itu diberikan setelah Yesus pergi ke surga, naik ke surga. Dia memberikan kuasa kepada para rasul, dan kuasa Roh Kudus itu diteruskan melalui apa? Kisah 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya,
ia menawarkan uang kepada mereka. Lanjut, apa yang ditawarkan? Serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Jadi sola Skritura gugur tidak Rambo. Roh Kudus diberikan, diteruskan melalui penumpangan tangannya siapa tadi? Para Rasul. rasul. Bukan oleh Skritura turun di kepala. Jadi lucu. Perintahnya kitab suci beda. Perintahnya apa? Berarti kita nih, dalam hidupmu, yang kau pikirkan itu harus seperti Kristus pikirkan. 1 Korintus 2 ayat 16. Pikiran kita harus seperti Kristus punya. Frater, siap. Filipi 2 ayat 5. Ini 1 Korintus 2 ayat 16. Pikiran yang kita miliki harus seperti siapa punya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bukan hanya pikiran, perasaannya juga. Filipi. Frater. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus pikirkan hal ini penting, pembaharuan hidup dalam Roh Kudus sebagai ciptaan baru. Yang dia pikirkan adalah bukan hanya pikiran, dan dia pikirkan, dia laksanakan, yaitu mengawuskan Roh Kudus kepada para rasul dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Otoritas pengakuan dosa diberikan kepada para rasul. Itu Yesus punya pikiran. Yang bukan Yesus punya, yaitu kalau ada dosa, mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Di mana ayatnya? Yesus punya pikiran, dia dirikan gereja di atas para rasul. Maaf ya, di para rasul di Efesus jelaskan. Tetapi dia bilang, Petrus, engkaulah Petrus. Petrus, Petro. Petros, tau tete Petra. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama saya akan dirikan gerejaku. Itu pikiran Kristus, dia dirikan gereja di atas Petrus. Pendeta bilang, di atas pengakuan Petrus. Pikiran Yesus punya pikiran, ayat 19, Matius 16:19, dia serahkan kunci kepada siapa? Baca dari 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Artinya Kepadamu. Yesus tukang tipu bagi Protestan yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu hanya perdana. Sekarang gereja Katolik Roma tidak ada, tidak sesuai. Kalau itu Yesus tukang tipu ketika mengatakan tak ada satu kuasa maut pun akan bisa menghancurkannya. Protestan sementara mengatakan bahwa Yesus Kristus tukang tipu. Baca kembali ayat itu. Dan kuasa maut pun apapun. Baca kembali di situ. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kalau begitu gereja mana yang Allah mau tidak bisa menguasainya? Harus ada. Kalau tidak ada berarti Kristus tukang tipu bagi Protestantisme. Itu pikiran Kristus, bahwa tidak ada Allah maut yang bisa merubuhkan, meruntuhkan, menghancurkan gerejaku yang kudirikan. Selesai perkaranya. Berarti harus ada gerejanya sampai sekarang. Pikiran Kristus, dia serahkan kunci kepada siapa? Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga.
Pikiran Kristus punya. Cukup. Oh ya, lanjut selesaikan. Dan apa